Halo semuanya, kenalkan aku Aisyah dari bidang Akademis dan Keprofesian IMED FTW tahun 2026 bersama. Nah, halo semuanya, aku Fatah dari bidang Akademi dan Keprofesian IMED FTW 2026. Oke, tapi kita di sini nggak cuma berdua doang atau cuma apro doang, tapi kita bareng sama orang keren banget. Mungkin kakak boleh kenalin kak. Oke, nama saya Gusti Lestari, biasa dipanggil Ruri dari Metalurgi 2012. Halo Kak, selamat kenal. Halo Salam kak. kenal. Oke, jadi di sini kita bareng sama Kak Ruri, bukan cuma ngobrol-ngobrol biasa, tapi kita pengen ngomongin nih tentang hal yang korkom metal banget. Oke, mungkin di sini sedikit kasih spoiler kalau kita bakal ngebahas soal welding inspector. Yes. Dan sebenarnya kira-kira apa sih kak tugas utama dari welding inspector ini? Mungkin dalam sebuah project atau mungkin dalam bidang industri gitu. Oke, jadi kalau dari katanya sendiri gitu ya kan welding inspector ini ada welding dan inspektor, berarti seseorang yang bertanggung jawab gitu ya untuk melakukan inspeksi pengelasan. Tentunya dalam hal ini gitu kan, karena welding ini adalah salah satu proses yang penting dalam manufaktur gitu, sehingga proses inspeksi itu menjadi sesuatu yang kritikal. Tentunya balik lagi ujungnya adalah ke penjaminan kualitas. Tapi Kak, kita kan sering dengar kalau dari saya sendiri tahunya itu tentang welder. Itu tuh sama welding inspector atau beda Kak? Oke, jadi kalau di dalam dunia welding ini kita kenal yang namanya ada welder, ada inspektor, dan juga ada level welding koordinator. Itu semuanya punya peran masing-masing. Jadi kalau welder itu sebagai pelaksananya yang melakukan pengelasannya, sementara inspektor tadi yang melakukan inspeksinya, dan ada yang kita sebut sebagai welding koordinator, itu ada engineer, ada teknologis, terus ada spesialis dan juga praktisioner. Mereka tuh biasanya yang melakukan engineeringnya, mereka yang merancang bagaimana proses penyambungan itu harus dilakukan, bagaimana bentuk sambungannya, itu bagian dari welding koordinator. Berarti nggak semua orang yang kayak ngelas tuh disebut sebagai welder ya kayak? Kalau semua yang benar-benar langsung melakukan, itu benar kita sebut sebagai welder. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk welding inspector sendiri itu dia tetap yang ngelas gitu nggak? Jadi welding Kalau welding inspector mereka nggak melakukan pengelasan, jadi benar-benar mereka melakukan inspeksi atas proses pengelasan itu. Mulai dari sebelumnya mereka harus verifikasi kaitannya misalkan materialnya benar atau tidak gitu kan, apakah standar yang digunakan sudah sesuai apa tidak. Terus sudah kayak gitu juga apakah welder yang qualified untuk mengerjakan atau tidak. Jadi inspektor bertanggung jawab atas itu semua dari sebelum, terus pada saat pelaksanaan hingga pada akhirnya nanti mereka lah yang akan memberikan penilaian apakah pengelasan ini bisa masuk dalam kategori diterima atau perlu dilakukan perbaikan seperti itu. Tapi kira-kira kalau misalnya kita ngomongin lagi dalam bidang industri, sebenarnya kayak industri apa aja yang kayak ngebutuhin dibuat profesi welding inspector? Oke, jadi semua lini industri yang memang ada proses pengelasannya, maka di situ dibutuhkan yang disebut sebagai welding inspector. Baik misalkan bidang konstruksi gitu ya, terus habis itu mungkin yang di bidang migas gitu kan. Jadi makanya kita lihat sekarang bahwa welding inspector rata-rata juga punya berbagai banyak jenis skema gitu ya, karena memang itu punya persyaratan masing-masing. Jadi mungkin kalau untuk di perkapalan dia punya skemanya tersendiri, terus misalnya di migas juga dia punya skemanya sendiri gitu. Jadi memang masing-masingnya punya ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi untuk dari setiap inspektornya. Berarti kalau welding inspector ini dia bekerjanya kalau emang lagi ada pengelasan dong ya Kak? Apa dia ada kayak pengecekan rutin tentang keadaan weldingnya itu? Oke, jadi kalau untuk welding inspector memang sejauh ini pada saat proses pengelasan dan sebagainya memang mereka yang bertugas. Cuma nanti kalau misalkan kaitannya kepada inspection dan maintenance, ya itu memang sebenarnya mereka juga yang melakukan kegiatan tersebut. Oke. Tapi berarti kalau misalnya kan tadi kalau welding inspection dia boleh menginspeksi, tapi dia nggak boleh udah misalnya kayak dia udah boleh ngebuat decision atau dia belum boleh. Oh, justru kalau welding inspector ini kan kita kenal ada 3 level. Jadi ketiga level ini memberikan peranan mereka di tingkatnya masing-masing. Untuk yang level basic gitu ya, kita nggak si welding inspector ini tidak sampai memberikan sebuah decision. Sementara kalau untuk yang levelnya komprehensif, dia boleh memberikan decisionnya terhadap sesuatu gitu. Nah Kak, kalau mau jadi
kan dia kan udah dengar-dengar tentang welding inspector, menurut saya itu kayak emang menarik banget. Sebenarnya kalau mau jadi welding inspector itu apa sih yang kayak perlu kita siapin atau kayak pengetahuan apa yang perlu kita siapin gitu Kak? Jadi kalau untuk welding sebenarnya segala jenis profesi gitu ya, kita tuh sebenarnya kenal yang namanya istilah kompeten. Jadi definisi kompeten itu adalah gabungan antara ilmu pengetahuan kita, skill kita, dan juga yang paling penting tapi suka dilewatin orang tuh adalah masalah attitude-nya kita. Jadi kalaupun misalkan kita berbicara dalam konteksnya adalah profesi welding inspector, berarti otomatis ilmu dasarnya adalah ilmunya metalurgi pengelasan, kemudian ilmunya juga inspeksi gitu kan. Itu untuk ilmunya, untuk masalah skill ya sebenarnya untuk seorang inspektor tuh gak lepas dari soft skill juga ya, bagaimana caranya menyampaikan, bagaimana dia bisa bernegosiasi dan juga kaitannya terhadap dan yang paling penting sebenarnya gini, kalau untuk inspektor sendiri bagaimana sebenarnya dia bisa menjaga integritas dirinya gitu. Sebelum menjaga integritas material tentunya ya, integritas dirinya juga, karena bagaimanapun inspektor itu memang ketat terhadap aturan yang ada gitu kan. Kalau memang dianya istilahnya secara itu, makanya tadi saya bilang ada sesuatu yang suka dilupakan, itu masalah attitude. Oke, tapi kan banyak nih mahasiswa yang kayak pengen jadi welder atau mungkin kayak day weld inspection atau yang lebih advance lagi. Itu sebenarnya proses buat dia bisa dikatakan sebagai welding inspector tuh kayak butuh pengalaman kerja yang panjang kah atau skill yang emang kayak sangat advance gitu kan? Oke, kalau sebenarnya kalau dari si mahasiswa gitu ya, apalagi mungkin untuk yang berbackground metalurgi material, mesin gitu ya dan sekitarnya, sangat disarankan sih, maksudnya dalam artian gini, punya banget kesempatan untuk menjadi inspektor maupun engineer, karena satu kita punya basic itu secara ilmu pengetahuannya gitu. Yang harus ditambah adalah masalah skillnya, artinya itu masalah jam terbang. Dan juga yang gak kalah penting adalah kita harus punya sertifikasinya. Kan sekarang kita kalau bekerja rata-rata kan memang harus dibuktikan, jadi validasi dari kemampuan kita tuh dibuktikan lewat sertifikat gitu ya. Jadi itu juga penting kaitannya terhadap kita punya pengetahuan, kita punya skill, kemudian harus dibuktikan juga dengan sertifikat. Ada kok atau bahkan banyak ya gitu istilahnya perusahaan yang menerima para fresh graduate asalkan gitu mereka punya pendampingan berupa sertifikat gitu. Jadi setidaknya perusahaan tahu bahwa oh seseorang ini sudah punya kompetensinya. Masalah nanti bagaimana kemampuannya dia berkembang dan sebagainya itu kan berdasarkan jam terbang ya. Ada masalah ya berarti saat itulah dia harus bisa perform, dari perform itu dia berkembang dan berkembang gitu. Berarti kalau kita mau ngambil sertifikasi gitu berarti proses sertifikasinya itu kita memang sekalian belajar atau hanya tes dari pengetahuan kita doang gitu Pak? Oke, biasanya sih kalau untuk sertifikat itu memang kita ada yang namanya berdasarkan training atau memang berdasarkan jam terbang. Mungkin kalau untuk mahasiswa atau yang para fresh graduate kita bisa masuk dalam ranah yang startnya dari training terlebih dahulu baru kemudian sertifikasi. Sementara kalau yang sudah punya jam terbang yaitu bisa menggunakan portofolionya untuk melakukan sertifikasi. Oke, sama mungkin penasaran juga kalau kayak di industri kan banyak nih kayak proses pengelasan yang namanya mungkin aku masih kurang tahu juga ya Kak, kayak contoh kayak sheet metal arc welding, terus di atas metal. Itu sebenarnya tuh kalau misalnya join sertifikasinya atau mungkin dia sebelum jadi welding inspector dia udah harus paham soal proses itu atau mungkin nggak apa belum kenal itu gitu kan? Oke, jadi kalau untuk sampai di level sertifikasi memang seseorang tuh sudah harus tahu terkait dengan hal itu. Makanya ada program trainingnya gitu. Dan terkait dengan proses-proses pengelasan tentunya itu masuk dalam kategori yang utama gitu kan. Karena nomor satunya kan adalah welding teknologinya. Kita mesti tahu kaitannya terhadap apa sih proses-prosesnya, kurang lebihnya dalam proses tersebut apa gitu kan. Kemudian yang nggak terlupakan adalah di modul selanjutnya itu adalah masalah material dan perilakunya pada saat proses pengelasan. Boleh jadi kita bilang bahwa misalkan baja struktural gitu ya, kita tahu bahwa mereka mempunyai high strength gitu kan, terus habis itu high toughness juga, tapi bagaimana mereka berperilaku pada saat dilakukan pengelasan. Atau mungkin logam-logam yang non ferrous, tantalum, zircon, aluminium, nikel, bagaimana mereka berperilaku pada saat proses pengelasan gitu kan. Jadi hal-hal itu perlu mereka ketahui. Terus kemudian ada tentang desain gitu kan, itu udah jadi juga bagian modul penting. Selanjutnya adalah tentang fabrikasinya, masalah standar, mereka harus mengerti terkait hal itu. Dan
tak terlupa adalah tentang ilmu inspeksinya gitu. Jadi metode inspeksinya, bagaimana cara mereka menginterpretasikan hasil inspeksi, karena nanti akan beda nih antara inspektor dengan para entity personel gitu. Itu menjadi satu timnya dari welding inspector, tapi mereka adalah dua profesi yang berbeda karena mereka punya tanggung jawab yang berbeda gitu. Tapi Kak, sebenarnya kalau welding inspector sama NDT inspector itu sama atau beda Kak? Oke, kalau kita nyebutnya adalah entity personel atau entity man gitu. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memang bertugas untuk melakukan inspeksi, dalam hal ini adalah non-destructive test tentunya gitu ya, pada metode-metode tertentu. Jadi misalkan kita sebutlah, misalkan kita menggunakan PT ya, penetrant test gitu kan. Maka orang yang kita sebut sebagai entity man dengan metode PT ini, ya dialah yang melakukan non-destructive test dengan metode PT terhadap hasil-hasil tertentu. Dari situ misalkan mereka melakukan proses penetrant test tadi, dari sana misalkan mereka menemukan indikasi. Misalkan kan indikasi kalau di penetrant test itu ada dua ya gitu, ada yang round indikasi dan ada yang line indikasi. Dari situ mereka hanya bertugas untuk melaporkan bahwa pada titik sekian dari jarak sekian ditemukan adanya indikasi-indikasi gitu. Jadi itu yang mereka laporkan. Perihal nanti masalah terkait dengan reject atau apa, semua laporan dari entity man ini akan diberikan kepada welding inspector. Seperti itu. Itu dari satu jenis entity ya. Kalau misalkan juga mereka melakukan dengan magnetic particle juga, apa yang mereka lakukan, testing yang mereka laporkan dalam laporannya itu akan menjadi satu dokumen yang nantinya diserahkan oleh seorang welding inspector. Berarti entity man dengan WI itu kayak mereka selalu berjalan bersama. Betul sekali. Mereka dalam satu tim yang sama, tidak boleh dilakukan orang yang sama tapi ya. Jadi benar-benar satu tim yang sama gitu. Artinya ada orang yang memang juga tersertifikasi sebagai entity man dan juga orang yang tersertifikasi sebagai welding inspector. Tapi bisa nggak sih Kak, kayak kalau welding inspector itu cuma tanpa melibatkan NDT-nya gitu? Dia kayak mungkin pada saat sebelum sama saat pengelasan bisa welding inspector bekerja tanpa entity man. Tapi kalau memang di dalam persyaratan atau standar itu meminta untuk atau mensyaratkan untuk dilakukan entity, ya maka harus ada entity man yang dipanggil untuk memenuhi kegiatan tersebut. Oke. Terus kayak mungkin kalau yang aku tahu ya kan, kayak entity kan dia juga kayak belajar di PTMT kan, magnetik. Cuma kalau bedanya sama WI, apakah ada tambahan yang dibanding sama WI kah dibanding NDT itu? Oke, jadi kalau untuk NDT memang mereka lebih spesifik, jadi belajar terkait dengan sampai ke level teknisnya, karena mereka juga ujiannya juga ada ujian praktik untuk mendapatkan sertifikasi atau mendapat sertifikat NDT ini dia perlu melakukan praktik, jadi mereka sedetail itu. Sementara kalau yang welding inspector memang secara ilmu dasarnya mereka tahu, dalam artian prinsip dasarnya gitu ya, terus habis itu kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut gitu kan, dan kaitannya juga yang paling penting adalah bagaimana mereka menginterpretasikan indikasi yang muncul dalam laporan setiap NDT di setiap metodenya. Kalau yang saya tahu kan juga kalau dalam dunia pengelasan itu dia ada standar sendiri ya, kayak AWS D1, API 1104. Nah itu sebetulnya kenapa sih kita harus menggunakan itu sebagai standarnya pengelasan gitu kan? Ya, jadi kalau kita ngomong standar itu sebenarnya tujuan utamanya itu selain kualitas adalah masalah keselamatan. Karena kita tahu kan bahwa pengelasan ini juga proses yang kritikal gitu kan. Jadi istilahnya sebenarnya standar itu dibuat tidak cuma untuk tadi menjamin kualitasnya, tapi juga masalah keselamatan. Ketika kita punya sesuatu yang kita jadikan sebuah prosedur sebagai acuan, maka diharapkan selain memang hasilnya juga sama dengan yang dijadikan prosedur tadi, yang keselamatannya juga ikut terjamin kalau orang tersebut comply terhadap standar yang diacu gitu. Berarti kalau kayak mungkin welding prosedur sama welding performance itu mereka kayak berhubungan. Jadi si orang ini ketika dia ingin menjadi WI, seorang WI, dia harus memenuhi dokumen itu tersebut dulu. Kalau untuk seorang WI itu memang mereka nomor satu ya, kalau seorang welding inspector, baik inspektor maupun engineer, mereka sama standar itu sudah harus menjadi temannya lah istilahnya gitu. Jadi bahan bacaannya seorang welding engineer maupun inspektor itu adalah di standar gitu. Sementara kalau welder itu memang
dokumen yang dia pegang tuh satu-satunya adalah WPS, welding prosedur spesifikasi. Ibaratnya itu adalah jalan bahasanya kalau mudahnya kita kalau menyuruh orang mengerjakan sesuatu ya itu adalah tata caranya. Jadi welder tuh pegang itu. Welder mungkin nggak akan tahu terkait dengan standar AWSD 11 atau ASME atau mungkin API, mereka nggak akan pegang itu karena memang tugas mereka hanya saya harus melakukan pengelasan ini dengan ampere berapa gitu kan, atau dengan speed berapa gitu, atau mungkin harus saya buat join design seperti apa, mereka hanya tahu di situ. Teknis sekali ya? Iya, lebih ke teknis sekali. Dan sementara ya inspektor ini sebenarnya berada di antara kan, karena mereka istilahnya yang menemani, yang mengawasi. Jadi dari level engineer sampai ke level teknis mereka harus tahu. Tapi kalau sebenarnya kayak alur quality control dari welding itu gimana sih, kan mulai dari tahap pre-welding, during welding, dan hingga post welding itu gimana? Oke, jadi kalau sebenarnya kalau secara gambaran umumnya yang namanya sebelum pengelasan gitu ya, kita harus tahu dulu yang mau kita las materialnya apa, dipastikan materialnya itu benar nggak, misalkan A36 mana sertifikat materialnya gitu kan. Setelah sudah dipastikan bahwa memang itu materialnya, terus kemudian dari WPS-nya misalkan benar menggunakan katakan misalkan menggunakan SMAW gitu atau misalkan menggunakan GMAW, dicek kondisi mesin pengelasannya seperti apa gitu kan. Kemudian dari situ ada lagi yang kaitannya terhadap joint design-nya, diminta apa, apakah dia memang istilahnya ada groove gitu ya atau kampuhan gitu, berapa derajat dari kampuhan yang harus dilakukan, apakah 60 gitu kan ataukah 45 gitu kan, itu harus dicek. Kemudian bukaan dari pengelasan itu juga perlu diperhatikan. Yang nggak kalah penting adalah masalah kebersihan. Kadang-kadang gitu ya, kita mau ngelas, wah ternyata keadaan materialnya itu masih jauh dari bersih. Nah itu nanti kaitannya masalah kontaminasi dan yang lain-lain bisa terjadi. Itu baru sebelum. Dan tak lupa adalah weldernya kita cek. Selain masalah kesehatannya dia, juga kaitannya terhadap orang tersebut punya sertifikat nggak. Kadang-kadang nih namanya sebuah project gitu ya, ada banyak orang, ada banyak welder gitu ya, kadang-kadang kita melupakan kewajiban bahwa seorang yang memang dipersilakan untuk masuk harus punya sertifikat. Jadi itu harus dipastikan juga terkait dengan izin istilahnya ya. Kalau kita di jalan ada SIM, ya kalau di pengelasan mereka harus punya sertifikat gitu yang memang masih aktif dan memang orang itu yang punya gitu. Karena banyak hal yang terjadi di lapangan katanya, terutama untuk welder gitu ya, karena biasanya sistem kita kan masih sistem dorongan, akhirnya hal-hal kayak gitu yang bisa suka kadang-kadang terlupakan gitu. Nah itu baru yang sebelum. Nah begitu yang sesudah pada saat pengelasan, yaitu masalah ampere, masalah voltase, masalah speed atau interpass weldingnya, interpass temperatur weldingnya itu juga diawasi oleh welding inspector. Nah begitu sudah selesai, diperhatikan kaitannya adalah pembersihan dari pengelasan, khususnya untuk misalkan pengelasan yang memang ada teraknya ya, kayak misalkan SMAW, GMAW, itu kan harus dilakukan pembersihan, slide-nya itu dibersihkan. Terus kemudian ada nggak harus PWHT gitu kan. Nah itu yang kaitannya lagi, kalau mereka tidak punya pengetahuan terkait dengan dasar metalurginya, mereka akan jadinya istilahnya saya melakukan PWHT karena kata standar. Ya, kadang-kadang gini, karena ketika kita di lapangan nggak sedikit kita akan menemukan bahwa orang udahlah nggak usah gitu kan. Kata ya udahlah nggak usah ini kan harus kita, maksudnya dalam artian ini harus kita bisa katakan bahwa iya atau tidaknya sesuatu itu bukan cuma karena standar, tapi kita mengerti bahwa sebenarnya ini semua dilakukan karena ada yang mau dituju. Ya standar sih memang juga ibaratnya standar menuliskan itu karena memang mereka tahu tujuan, tapi mereka nggak menjelaskan, oh saya harus melakukan PWHT karena memang saya mau menghilangkan residual stress gitu kan. Standar hanya bilang lakukan PWHT, tapi orang sebagai inspektor mereka harus mampu nih. Kadang-kadang ya di lapangan sana gitu ya, yang mempertanyakan keharusan PWHT dan sebagainya itu justru orang-orang yang misalkan klien lah gitu kan atau owner. Kadang-kadang mereka akan bertanya bahwa kenapa sih harus di PWHT dan sebagainya gitu. Dan disitulah kemampuan komunikasi seorang welding inspector juga harus harus dimiliki gitu. Bagaimana cara dia menjelaskan sesuatu yang kita tahu ya bahwa ilmu metalurgi itu kadang-kadang buat orang awam tuh ada sesuatu yang apa ya ini gitu kan. Jadi harus sebisa mungkin kita menjelaskan sesederhana mungkin, membayangkan bahwa material itu bukan hal yang abstrak gitu kan. Itu harus kita bisa lakukan gitu. Itu dari sebelum, saat, dan sesudah.
Berarti kayak ketika dia ingin buat decision itu dia kayak harus berpikir panjang juga. Betul, betul. Oke, mungkin kalau misalnya kita balik lagi nih ke ranah mahasiswa gitu, atau kita sekarang kan banyak banget yang pengen jadi well-being inspection. Itu sebenarnya tuh kayak apa yang perlu kita persiapin mungkin pas lagi masa kuliah, atau mungkin kayak apakah kita harus cari magang yang seminar, atau kayak tadi kakak bilang anjurin ambil sertifikasi gitu. Oke, jadi ini mungkin sekalian berpesan nih kepada anak-anak metalurgi yang khususnya lagi jadi mahasiswa. Mumpung kalian masih lagi jadi mahasiswa, masih punya banyak waktu dan juga kaitannya terhadap apa ya, dari segi ilmu kalian masih punya banyak sumber lah gitu kan. Jadi bisa dimulai dari nomor satu itu adalah terus dikuatin masalah ilmu dasarnya, karena mau bagaimanapun nanti gitu ya, ilmu dasar tuh gak akan pernah bisa hilang. Jadi kita semua bergerak secara logika dan sebagainya itu semua berawal dari ilmu dasarnya. Itu dulu gitu kan. Kemudian ya itu tadi ada kalanya kita juga butuh tambahan berupa training tadi gitu kan. Dan kalau memang difasilitasi untuk sertifikasi bisa langsung diambil. Jadi daripada istilahnya kita misalkan kita habiskan waktu belajar 4 tahun gitu kan, kemudian baru nanti setelah sudah lulus baru kita cari sertifikasi, dan itu kan akan text time lagi dan sebagainya. Jadi kalau memang ada program yang sudah disediakan saat mahasiswa gitu kan, kenapa enggak untuk ayo diambil, biar nanti ketika sudah lulus sudah ada pendamping jasa berupa sertifikat. Dan kalau memang kan kalau sekarang tuh ada proses-proses ini ya, kayak apa namanya, kayak sertifikasi bukan magang-magang gitu ya. Nah itu tuh bisa tuh, apalagi kan senior metal ada di mana-mana banyak, dalam artian juga di lini welding juga banyak gitu. Kalau memang mau internship di sisi welding inspector dan yang lain-lain, harusnya bukan jadi hal yang sulit gitu. Jadi karena memang senior metal kita nih gitu ya, alumni gitu, antara yang memang punya perusahaannya sendiri maupun kadang-kadang ya misalkan kayak saya sendiri kadang-kadang suka butuh sebenarnya kayak ini siapa ya yang bisa istilahnya ikut ke lapangan gitu ya, bukan untuk benar-benar berperan, oke katakan itu masih dalam tahap lah, tapi kan ikut dulu ke lapangan, ngelihat sebenarnya lapangan itu seperti apa gitu, apa yang diajarin di buku atau yang diajarin apa yang kita baca di jurnal tuh kan bener gak sih ada di lapangan gitu. Karena kadang-kadang yang kita lihat kalau misalkan ya contoh sedikit bercerita gitu, kita ketika melihat fatigue aja, kalau di buku kan jelas banget tuh mana inisiasinya sampai final rapture-nya tuh jelas banget, tapi begitu di lapangan kita nggak bisa mengharapkan sejelas itu ada di lapangan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bagus banget untuk kalian istilah mahasiswa ketahui itu pada saat yaitu mungkin mengambil magang dan sebagainya. Jadi memang sangat apa ya, ibaratnya kalau kita mau jadi sesuatu tuh benar-benar dipersiapinnya dari hari ini gitu. Berarti emang kalau mahasiswa yang mau ke arah welding inspector itu harus emang belajar dari pas kuliahnya dan Betul. butuh sertifikasinya kan. Betul. Nah, untuk sertifikasinya kan sebetulnya ada beberapa kategori ya, kayak WI Basic, WI Standard, dan WI Compliance Certificate. Itu sebenarnya bedanya apa aja kan? Kalau sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang skema nasional itu biasanya mereka dibedakan berdasarkan kemampuan mereka dalam NDT-nya. Jadi kalau untuk yang basic biasanya mereka akan fokus kepada kemampuan mereka gitu ya dalam melaksanakan NDT yang untuk PTMT. Tapi kalau untuk yang standar dia ditambahkan dengan UT pada saat praktik maupun pada saat ujiannya. Nah begitu yang komprehensif nih memang mungkin kalau untuk yang alumni baru kayaknya lebih cocok untuk ambil yang komprehensif gitu ya, karena komprehensif ini juga kaitannya selain memang NDT-nya juga bertambah dengan radiografi interpretasi gitu ya. Dan memang kalau untuk sampai yang level komprehensif lebih kepada mereka harus sudah punya dokumen-dokumen inspection gitu. Jadi mungkin alumni yang memang kebetulan baru-baru bekerja atau misalkan memang baru 3 bulan, 6 bulan gitu ya, yang itu pun masih kita sarankan lebih ke standar gitu kan, karena memang yang komprehensif ini butuh sedikit bukan sedikit ya, tapi dalam artian pembuktian bahwa kompetensinya dia ada itu sampai di level dokumennya. Kalau memang sudah pernah, misalkan katakan di semester 5 atau 6 sudah memang pernah magang yang benar-benar masuk di ranahnya inspection, dia memang pegang misalkan ITP gitu ya, inspection test plan, atau memang dia istilahnya di dalam magangnya itu sudah diajarkan kaitannya atau memang diterjunkan langsung ya, kalau memang dia bisa membuktikan kemampuan bukan asesor,
kenapa enggak gitu. Jadi semuanya itu dibalikan lagi kepada asesi gitu ya, atau calon yang disertifikasi untuk kira-kira mengukur kemampuan diri sendiri sampai di level mana. Berarti yang corporate tuh kayak nggak harus dia punya minimal kerja mungkin 10 tahun. Oh enggak, itu udah terlalu ini. Kalau udah 10 tahun atau bahkan atau sudah di atas 3 aja lebih baik langsung ambil yang internasional. Jadi itu udah sifatnya adalah levelnya diploma seumur hidup gitu ya, daripada tiap 3 tahun ngambil gitu kan, mendingan udah langsung yang internasional aja di level diploma gitu. Tapi kalau buat yang mahasiswa, karena akhir-akhir ini saya juga lihat di lowongan kerja itu kan yang jadi syarat tuh WI untuk yang standar lah ya, paling banyak tuh di standar dan paling dilengkapinya dengan NDT. Kadang-kadang diterima untuk yang NDT PT, MT level 2 itu biasa satu paket. Kadang-kadang orang suka ngambil itu bersamaan gitu ya, padahal kalau lagi bekerja tuh nggak bisa dilakukan bersamaan gitu ya. Ketika dia lagi berperan jadi NDT ya dia akan menjadi NDT saja gitu kan, bukan sebagai welding inspektornya gitu. Berarti emang sertifikasi itu berpengaruh besar banget ya Kak untuk buat karir kamu mau jadi WI? Ya kalau di dunia welding khususnya begitu. Kita istilahnya apapun balik lagi kepada kualifikasi dan sertifikasinya apa. Jadi semua kewenangan yang ada itu harus dibuktikan juga dengan kualifikasi kita dan sertifikasi kita apa. Tapi kira kalau bisa dari rekomendasi kakak nih buat kayak mahasiswa teknik metodologi, buat mungkin yang baru semester 5, 6 atau mungkin yang kemarin baru graduate yang angkatan 22 itu lebih baik ambil yang tingkat apa Kak? Oke, kalau dari aku sih punya saran bisa di standar lah. Anak metal lagi gitu kan, jadi istilahnya untuk welding, metodologi weldingnya nggak pasti udah, berarti kalau 5-6 sudah ketemu pengelasan ya gitu, jadi istilahnya sudah punya basic untuk welding teknologinya gitu kan. Juga inspeksi mungkin saya rasa di metalurgi fisik atau di lab DT, NDT kan suka ada ya gitu, jadi istilahnya untuk basic-basic seperti itu kayaknya tinggal ditambah di UT-nya aja gitu kan. Jadi rekomendasi sih untuk itu ya di standar lah gitu. Kalau untuk basic, kalau basic itu sebenarnya biasanya orang-orang yang dari welder mau naik ke, kan welder itu kan kayak pemain sepak bola, ada batas usia. Semakin dia punya usia maka ketahanan fisik, kestabilan tangan itu akan terganggu. Jadi daripada kemudian selesai, jadi naik menjadi welding inspector gitu. Tapi kalau untuk yang mahasiswa atau yang baru tuh ya di welding standar sangat direkomendasikan. Nah saat ini kan kita udah bahas nih Kak, dari prospek kerjanya, dari proses-proses WI-nya. Nah yang terakhir nih Kak, ada nggak kayak tips atau persiapan apa yang harus disiapkan mahasiswa atau fresh graduate yang mau mengikuti sertifikasi WI Kak? Oke, kalau untuk tipsnya sih lebih kepada keniat kayaknya. Karena gini, kadang-kadang kita itu sudah punya semuanya. Kita udah punya bekal ilmunya, kita mungkin juga punya dalam artian punya sebenarnya kesempatan atau sudah tahu lahan pekerjaan kita ada di sebelah mana, tapi kadang-kadang niat ini yang suka kegeser-geser. Karena gini, namanya training kan ada waktu yang berjalan, ada konsistensi yang diuji sebenarnya. Jadi kalau memang niat untuk menjadi seorang welding inspektor, ya harus niatnya itu diwujudkan dalam bentuk aksi. Karena istilahnya training itu kan ada waktu 2 pekan gitu kan, dalam kondisi dimana kita akan mengalami yang namanya training teori, terus kemudian training praktek, terus kemudian ujian. Jadi antara niat dan konsistensinya itu serta disiplinnya juga harus. Karena kadang-kadang gini, khususnya anak metal ya, kadang ngerasa bahwa sudah tahu ilmunya, jadi sudah tidak usah didengar, kadang-kadang gitu. Itu juga jadi salah satu yang mengganggu selain niat ya. Jadi akhirnya niatnya keganggu tuh. Kayak tadinya udah 100% menjadi welding inspector, kadang ngerasa ternyata gini-gini doang materinya gitu kan misalkan. Akhirnya dari yang istilahnya kita mengabaikan, kita istilahnya menganggap bahwa itu sebenarnya gampang aja gitu kan, akhirnya udah prosesnya jadi keganggu. Akhirnya harus yang tadinya dia menyerap semua ilmu baik yang baru maupun dia mengulang lagi, akhirnya dia jadi terganggu. Yaitu nanti pada saat ujian atau pada saat misalkan pada saat ujian sih ya gitu, akhirnya nanti hal-hal yang tidak diinginkan gitu itu malah jadi terjadi. Makanya aku bilang nomor 1 niat gitu, konsisten sama niatnya gitu. Dan juga kaitannya kalaupun misalkan mau ngikutin training ya berarti sudah harus menyiapkan waktu. Jangan lagi istilahnya aduh saya mau sih, nah tapi gitu kan, udah ada kata sih terus pasti sama tapi gitu kan. Akhirnya
nggak jadi ikut. Kayak misalkan mungkin trainingnya malam hari misalkan gitu ya, atau misalkan di weekend gitu kan, terus ngerasa bahwa aduh aku harus masih kesana kesini kesana kesini. Nah itu prioritas diri juga harus dinaikin. Kalau memang ada kesempatan untuk yang sekarang WI ya berarti dinaikin prioritasnya sebagai WI. Jadi lebih ke situ karena saya yakin kalau masalah knowledge, masalah skill anak metal udah pasti bisa lah gitu kan. Nah, itu masalah attitude-nya juga sama gitu ya kaitannya terhadap itu, karena nggak sedikit kita melihat di lapangan sana ketika kita bertemu seorang inspektor ya integritasnya dipertanyakan ulang gitu kan, atau hal-hal yang kaitannya iya secara ilmu pengetahuan dia tahu tapi cara menyampaikannya gitu. Karena kadang-kadang orang jadi ribut atau jadi berantem itu kan bukan karena salah omongannya tapi salah nadanya, salah intonasi, ekspresi wajah gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya sepele tapi ya masalah itu sebenarnya selalu mulai ketika kita mengabaikan sesuatu. Dan inspektor itu tidak bisa mengabaikan sesuatu, hal kecil maupun hal apalagi hal besar itu nggak akan pernah dilewatkan oleh seorang inspektor gitu. Tapi kira-kira kalau misalnya nih kayak anak teknik metal mau ikut sertifikasinya, sebenarnya itu berpotensi nabrak jadwal kuliah nggak sih Kak? Kayaknya kalau sejauh ini biasanya ya yang memang sejak COVID lah, terutama sejak COVID, banyak training-training yang memang kita lakukan secara online dan di luar jam kerja atau jam kuliah berarti kan. Jadi misalkan kayak jam 7 malam sampai jam 10 malam gitu. Jadi itu yang memang membantu gitu ya. Artinya nggak ada lagi alasan bahwa aku keganggu nih kegiatan pagi harinya gitu kan. Jadi memang dimulainya malam hari jam 7 sampai jam 9 atau jam 10. Nah kemudian nanti ujian atau prakteknya mungkin diambil yang kayak Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi memang diupayakan nggak mengganggu jam kuliah atau jam kerja. Jujur dapet banget sih Tan. Bener banget. Kita jadi paham banget ya saya tentang welding inspector. Lu kira mau WI gak nih? Insya Allah. Insya Allah. Kayak emang betul menarik banget dari penjelasannya. Iya, oke. Mungkin semuanya itu sedikit dari kita, Nah, tapi boleh banget nih nanti kalau misalnya mau nanya lanjut boleh kontak person kita atau nanya di kolom chat. Kira-kira dari Karoli ada tambahan lagi gak nih? Mungkin tambahan kata-kata atau penyemangat buat anak metal gitu. Oke, mungkin pesan aku adalah kalau masih jadi anak metal gitu kan, jangan tinggalin core metalnya. Dan welding adalah salah satu core dari metalurgi itu sendiri. Ditunggu kehadiran kalian di ibaratnya kalau kita di alumni punya chapter welding gitu ya, saya dan kawan-kawan lainnya menunggu kalian semua untuk bergabung di chapter welding. Oke, ini ditungguin guys, jadi jangan lupa daftar sertifikasi secepatnya dan see you di next podcast selanjutnya. Yes, Bye betul. bye. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih Kak.